Betul, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengirimkan satu musibah kecuali Allah akan membarenginya dengan lutuf daripada Allah, kasih sayang daripada Allah. Makanya orang yang takut kena musibah kesian. Jadi orang yang takut dari ketakutan, berarti dia takut dari ketakutan. Sementara Allah ketika menurunkan musibah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, Allah berikan kepada kita rasa takut itu, artinya musibah, Allah akan barengi dengan lutuf daripada Allah. Seperti sekarang, Allah berikan musibah, tapi Allah tunjukkan kepada kita di mana saudara kita. Saudara-saudara kita yang senantiasa bersama kita. Kalau saya melihat bahwa sesungguhnya Allah ketika memberikan musibah kepada seorang hamba, Allah ingin menunjukkan bahwa Allah masih sayang kepada hamba tersebut. Artinya apa? Orang yang meninggal karena banjir atau gempa dan semisalnya, kalau yang meninggal matinya syahid. Andai dia tidak meninggal seperti itu, mungkin mati dalam keadaan maksiat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang masih hidup, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepadanya, wahai hambaku, aku sudah berikan peringatan kepadamu. Aku ingatkan kepadamu, kemana saja dirimu. Selama ini kemana kamu? Tidak pernah memanggil namaku, tidak pernah bermunajat kepadaku. Untuk sahabat-sahabat yang lain yang hanya melihat kepada musibah yang ada, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita seakan-akan ini ancaman. Bahwa sungguhnya sahabat-sahabat yang lain aku berikan musibah. Bukan sesuatu yang mustahil. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin berikan kepada kita musibah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mampu memberikan kepada kita. Makanya orang yang mendapatkan musibah itu, ini adalah teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katakan diantaranya, musibah itu bisa datang gara-gara apa? Allah tidak pernah menantang peperangan kepada umat kecuali karena dua hal. Yang pertama dalam Al-Quran, bagi mereka-mereka yang suka memakan riba. Allah tantang, kata Allah, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Aku umumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya kepada orang yang makan riba. Dan yang kedua, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala katakan orang yang dia mengganggu waliku, kata Allah. Orang yang dekat denganku diganggu, kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa saya mengumumkan perang kepadanya. Jadi Allah tidak pernah mengumumkan peperangan kecuali dua kali bagi mereka-mereka yang suka makan riba dan orang yang mengganggu orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Coba kita cari tahu, bisa jadi ini muasal masalah atau musibah yang Allah berikan kepada kita. Jangan katakan ini karena alam lah, inilah dan lain sebagainya. Allah menegur kepada kita. Di dalam ayat Quran juga Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan adab kepada satu kaum selagi Muhammad bersama mereka. Saya mau tanya, Al-Quran itu turun hanya untuk sahabat atau untuk umat semua? Untuk umat semua, bukan hanya untuk sahabat. Artinya apa? Keberadaan Nabi Muhammad pada saat ini atau zaman ini sudah tidak ada, sehingga Allah memberikan musibah kepada kita semua. Ditanya Nabi Muhammad nasabnya apa? Enggak tahu. Nabi Muhammad lahir di mana? Enggak tahu. Keluarga Nabi Muhammad siapa saja? Enggak tahu. Yang penting tahunya Nabi Muhammad Nabi terakhir, Nabi yang ke-25 dan Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Sisanya enggak tahu. Bagaimana mau selamat daripada musibah sementara Nabi yang mulia, yang sesuai dengan Al-Quran, Allah katakan Allah tidak akan memberikan adab kepada satu golongan selagi Muhammad bersama mereka. Jadi kita harus cari tahu ini musibah ini sebabnya dari yang mana. Apakah dari tidak kenalnya kita kepada Nabi Muhammad, atau gara-gara kita kurang istighfar? Karena dalam ayat Al-Quran juga, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengadab satu kaum selagi mereka rajin beristighfar. Nabi Muhammad aja nih, beliau bilang bahwa beliau setiap hari, sumpah beliau, Wallahi inni la astaghfirullah fil yawm 70 marrah. Demi Allah, saya sehari tidak kurang dari 70 kali istighfar minta ampun kepada Allah. Saya ini sering nanya sama diri saya sendiri, dosa Nabi Muhammad apa sih? Kok sering banget istighfar? Keluar dari toilet saja doanya ghufranak, ghufranak, minta ampun lagi. Jadi kalau kita perhatikan di dalam syama'il, hadis-hadis Rasul, banyak sekali Rasulullah SAW minta ampun. Bisa jadi kita kurang minta ampun. Bisa jadi karena Nabi Muhammad tidak berada di sekitar kita, atau di hati kita, atau di lingkungan kita. Bisa jadi karena kita mengkonsumsi riba. Bisa jadi kita mengganggu seorang wali atau orang soleh yang dekat dengan Allah. Ini kan bisa menjadi asbab turunnya malapetaka atau musibah. Tapi orang Islam, orang yang kena musibah itu, dia akan melakukan 4 hal. Yang pertama, bisa jadi dia sumpek. Bisa jadi dia sumpek. Dia tidak terima dengan ridhonya Allah. Ini orang yang salah. Kemudian yang kedua, maqam yang kedua, derajat yang kedua adalah orang yang sabar. Ketika dia mendapatkan musibah, dia sabar. Ini mendingan.
Bagus. Kemudian yang ketiga, orang yang ridha. Orang yang ridha, diberikan musibah dia ridha. Apapun ketentuan Allah, memang Allah yang berkehendak, apapun bisa Allah lakukan. Kemudian makam yang tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala pilih hanya bagi orang-orang yang terdekat dengan Allah adalah maqam asyukur. Dikasih musibah dia malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di posisi yang mana? Di posisi yang